tidak dilanjutkan dulu proses ini. Tapi akhirnya pada paripurna hari ini Pleno Komisi 3 memutuskan untuk dilanjutkan ya, uji kelayakan dan kepatutannya. Dan kami konsisten ya, kami tidak ikut. Itu saja masalahnya. Tapi paripurna hari ini Bang Benny tetap menerima artinya? Karena prosesnya dari komisi lalu diputuskan tanpa Demokrat ya, lalu dibawa ke paripurna, dan di paripurna kami menyampaikan hal yang sama. Kita minta paripurna tadi untuk menunda dulu, memberikan persetujuan kepada Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk selesaikan dulu ini. Mengapa? Kita punya pertimbangan. Coba bayangkan ya, kalau beliau dilantik jadi Kapolri, ini sejarah pertama mungkin di dunia, apalagi bangsa ini. Pertama kali. Coba kayak apa kita gitu loh. Apa kata dunia nanti? Bang, nggak elok banget gitu loh. Tapi makanya kan, kita yang terjadi saat ini, status ini kan masih tersangka, artinya baru sangkaan, belum dibawa ke pengadilan. Ada asas praduga tak bersalah di sana. Ya, kemudian proses politik harus tetap berjalan, proses hukum harus juga tetap Persis, berjalan. Setuju sekali. Makanya kita, jadi sikap kami itu ya, kami menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itulah maka kami meminta kita tunda dulu, kasih kesempatan kepada beliau untuk melakukan upaya hukum kalau bisa. Juga kalau bisa Dewan, itu yang kita minta. Dewan, panggillah. Panggil ini KPK, panggil PPATK, panggil Mabes, panggil juga Kompolnas. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kita duduk sama-sama. Kalau bisa kita selesaikan, itu maunya kita, kan begitu. Coba bayangkan nanti ya, kalau kita menyetujui, kayak apa? Dewan, lembaga parlemen sama presiden, saya nggak tahu kayak apa di mata kaya. Dengan peristiwa ini ya. Mbak Ria, dari PDIP arahannya tetap harus mendukung begitu ya, calon tunggal pilihan presiden ini? Ya, tentu PDIP tetap pada pendirian seperti yang dilakukan oleh 8 fraksi yang lain. Sama-sama, jadi bukan dalam konteks PDI Perjuangan secara tunggal, fraksi-fraksi di DPR RI, tapi rekan-rekan dari fraksi yang lain kan ternyata juga di luar dugaan mempunyai pemahaman yang sama. Oh, sebelumnya tidak pernah terpikir bahwa fraksi-fraksi lain akan sejalan begitu dengan PDIP ya, dan secara jujur buat saya juga ini satu hal yang menurut saya cukup mengejutkan saya. Kalau kalau istilah Pak Benny seperti tsunami mendengar berita bahwa Komjen Budi Gunawan yang sehari sebelum pada ketika kita sedang rapat pleno tiba-tiba langsung ditetapkan sebagai tersangka, buat saya mungkin teman-teman yang lain saya nggak bisa kasih pendapat ya. 9 fraksi yang baru beberapa bulan yang lalu sedang berseteru dengan luar biasa, dan kebetulan saya juga berada di dalam proses-proses itu. Entah kayak apa itu gaduhnya di parlemen, tiba-tiba untuk satu calon yang diajukan oleh presiden, pemerintah, disetujui. Satu suara begitu ya? Satu suara dan aklamasi kecuali Demokrat. Pak Benny ya. Dan itu yang saya ingin juga katakan bahwa untuk mencapai satu keputusan itu tentu ada mekanisme yang panjang. Masing-masing fraksi tentu melalui suatu proses juga yang panjang. Partai tidak mungkin memutuskan hanya Komisi 3. Kemudian kalau ibarat Pak Benny katakan dari awal saja beliau sudah katakan bahwa mendukung Komjen Budi Gunawan secara pribadi, putra terbaik bangsa. Berarti kan beliau dari partainya juga sudah melakukan satu penelitian atau apapun dan lain sebagainya, sehingga tidak mungkin ujuk-ujuk plek menerima di Komisi 3. Itu proses politik yang harus juga dipahami. Dan ketika tiba-tiba dalam proses yang cukup memakan waktu,
ketika surat presiden turun. Jadi kesan yang saya tangkap juga jadi seperti berlomba-lomba antara KPK dengan DPR atau dengan presiden. Dan ketika KPK mengatakan statusnya sebagai tersangka, pada saat rapat pleno Komisi 3, saya juga melihat suasana yang sangat panas. Masing-masing anggota dari 10 fraksi mempunyai argumentasi yang bermacam-macam dengan asumsi. Ada yang berasumsi intrik di kepolisian karena persoalan-persoalan internal berebut jabatan. Ada asumsi bahwa di dalam KPK sudah ditumpangi oleh kepentingan pribadi kelompok dan lain sebagainya. Jadi akumulasi dari perdebatan pada saat itu muncul satu keputusan 9 fraksi mendukung untuk melanjutkan. Dan buat saya pada saat itu sebetulnya secara pribadi surprise buat saya 9 fraksi bisa bersatu pada saat itu. Dari PKS, KMP kita tahu sejarahnya sejauh ini selalu berseberangan dengan pemerintah, Bang Nasir. Tapi kenapa untuk calon tunggal Kapolri saat ini kemudian satu suara? Dijawab nanti Bang Nasir, boleh ya? Kita kembali saat lagi pemirsa. Saya langsung ke Bang Nasir. Jadi kenapa nih tiba-tiba PKS, KMP lah begitu ya, bisa satu suara dengan PDIP, Nasdem dan lain-lain soal calon tunggal Kapolri? Pertama gini, ini kan posisi sebagai Kapolri ya. Secara umum tentu seorang Kapolri itu, seorang calon Kapolri memenuhi kriteria ya, norma atau syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa salah satunya dia masih aktif, kemudian juga memenuhi jenjang kepangkatan dan karir. Yang kedua, kami sadar bahwa yang namanya calon Kapolri, kelak dia menjadi Kapolri, dia harus berdiri di atas semua golongan, di atas semua kepentingan. Dia harus menjadi alat negara, bukan menjadi alat kekuasaan. Nah karena itu kami percaya bahwa, karena kami juga mengenal ya calon yang dicalonkan oleh Presiden ini, karena dia bukan orang asing bagi teman-teman atau sebahagian teman-teman Komisi 3 yang barangkali sudah beberapa periode di Komisi 3. Nah karena itu teman-teman di Koalisi Merah Putih melihat bahwa pencalonan ini tentu sudah memperhatikan aspek-aspek ini gitu loh ya. Aspek-aspek di mana bahwa orang yang dikedepankan ini adalah orang yang nantinya diharapkan bisa mengayomi semua kepentingan, lebih mengedepankan kepentingan negara dan bangsa ya daripada kepentingan partai ataupun demi kepentingan atau melindungi kepentingan atau kekuasaan orang-orang tertentu. Jadi itu yang membuat kenapa kemudian Koalisi Merah Putih melihat bahwa calon ini memang ya layak dan patut untuk didukung begitu. Tapi Bang, orang jadi bertanya-tanya, berpikir begitu ya, biasanya tidak sejalan dengan koalisi sebelah begitu ya, Koalisi Indonesia Abad. Sekarang berjalan beriringan. Jangan-jangan ini melempar bola ke sisi sebelah gitu. Kalau kita perhatikan di KMP, beberapa kali pertemuan yang dilakukan oleh KMP dan itu diekspos oleh media. KMP itu kan semangatnya adalah kritik dan konstruktif ya. Selama itu kemudian menyimpang, itu dikritik. Selama itu tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara, itu dikritik. Nah, ketika itu memang dianggap sejalan, dianggap kemudian bisa mengayomi dan sebagainya, ya kita tetap konstruktif gitu loh, memberikan dukungan, ya, memberikan rambu-rambu dan sebagainya. Nah, karenanya fit and proper test di Komisi 3 itu adalah bahagian dari rambu-rambu untuk memastikan bahwa calon Kapolri ini adalah orang yang punya semangat kebangsaan gitu loh. Bukan untuk umpan agar biar sajalah presiden yang memutuskan begitu ya. Saya pikir tidak seperti itulah ya. Artinya presiden juga ketika mencalonkan ini sudah punya pikiran ya, dan kemudian ada kejadian, tentu itu di luar dugaan kita semuanya. Gitu. Saya ke panelisa. Ada Mas Kodari dan Bang Emrus. Kalau melihat apa yang terjadi soal pemilihan Kapolri, kemudian tadi DPR sudah tahu ya, Mbak Ria bilang mengejutkan ternyata
KMP dengan KIH bisa satu suara, kemudian Demokrat malah jalan sendiri begitu. Mas Kodari deh. Karena Demokrat penyeimbang. Penyeimbang katanya. Ya memang ini mengejutkan ya. Jadi KIH, KMP selama ini terbelah, tiba-tiba bisa bersatu. Mereka mesra sekarang ini. Mesra sekarang ini. Jadi, angin segar dong, bagus. Sebenarnya bagus. Kalau ada sisi negatif dari isu ini adalah kontroversi. Tapi dari sisi positifnya ya minimal KIH sama KMP kompak lah sekarang ini, jalan bareng gitu. Itu pertama. Nah, cuman memang begini, kalau dilihat dari analisanya atau dilihat latar belakangnya, mungkin mereka ini sama-sama melangkah tapi dengan niat yang berbeda. Oh, ya. Ada kelihatan ini. Bisa jadi begitu. Kalau KIH ya kemudian mendukung Komjen BG, tentu sesuatu yang wajar. Memang sudah diaspirasikan. Tapi kalau KMP kemudian ikut mendukung, kan ini menjadi pertanyaan. Ada 3 kemungkinan sih. Yang pertama, ya karena memang Komjen BG banyak teman, ya kan? Karena udah gaul, udah lama dengan teman-teman di Komisi 3, jadi temannya banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang presentasinya bagus ya. Seperti temannya Pak Nasir Jamil kan mengatakan ini presentasi bagus sekali ini. Di antara semua calon-calon Kapolri sebelumnya ini yang paling bagus gitu. Jadi presentasinya bagus. Nah yang ketiga ya memang itu jorokin. Jadi ya sekalian aja orang itu bola panas kira-kira begitu. Jadi bola panasnya tidak lagi di DPR, tapi bola panasnya di presiden gitu. Dan memang ya presiden itu sekarang bukan cuman bola panas ya, tapi juga buah si malakama. Nah kalau soal buah si malakama itu mungkin yang tahu Pak Emrus. Itu berbahaya. Maju kena, mundur kena, begitu artinya Bang Emrus. Coba bayangkan Bu, kalau itu bola panas, bagaimana Joko Widodo nendangnya? Kebakar kakinya nanti, gitu kan? Nah, artinya bahwa dia berada pada posisi tidak nyaman, Joko Widodo. Kalau disetujui, kan begitu ya? Kalau disetujui, berarti publik akan menilai. Maksudnya dilantik? Iya dilantik. Menjadi Kapolri, gitu kan? Kok orang yang masih terdakwa, sudah tersangka, mohon maaf, akan terdakwa di KPK tidak ada SP3, kok dilantik? Ini menjadi masalah bagi publik. Penolakan dari publik akan muncul lagi nanti. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah penegakan hukum. Persoalan bangsa kita selama ini adalah ketidaktegasan soal hukum, gitu ya. Kalau itu kemudian tidak diangkat seperti itu, nah tidak dilantik, ini masalah. Karena yang mengajukan Joko Widodo, DPR sudah menyetujui, kok nggak dilantik? Ada apa? Nah sebetulnya kita ingin bertanya ini ke Bu Ria ini, kalau boleh kita bertanya ke Bu Ria. Silakan, boleh Bang. Bagaimana sih prosesnya? Apakah PD Perjuangan kemarin dilibatkan dalam proses itu, masukan oleh Joko Widodo, atau memang tidak? Atau PD Perjuangan tidak aktif memberikan masukan? Karena informasi yang kita dengar bahwa BG sudah salah satu calon daripada menteri kita kemarin, tetapi sudah dapat rapot begitu di media. Saya tidak tahu, jangan-jangan di media ini tidak juga akurat begitu. Nah ini juga pertanyaan saya ke Bu Ria ini. Boleh Mbak Ria, silakan Mbak. Iya, kalau urusan rapot merapot tanggal 17 saya baru ambil rapot nih buat anak. Boleh tanya warnanya gimana? Boleh kan? Ambil rapot warnanya gimana? Dilarang nggak yang serius-serius? Oh enggak, silakan. Itu kan rapot anak, rapot yang lain Mbak. Tanggal 17 saya harus ambil rapot anak saya lupa lah. Mudah-mudahan nggak ada merahnya. Kalau rapot merah itu tanyakan dengan Presiden dan KPK. Kita nggak bisa tahu, kita nggak mungkin ikut campur. Karena secara tegas saya katakan bahwa PDIP memang pasti sebagai partai pendukung pemerintah, nggak bisa sudah jelas itu. Jadi bahwa misalnya apapun calon yang disodorkan oleh Presiden, ya sudah pasti PDI Perjuangan akan memberi dukungan. Kalau ditanya di belakang layarnya seperti apa, bagaimana teknis dan segala macam, dapur orang kan nggak mungkin dijelas-jelaskan pula gitu kan. Tapi bahwa satu hal saya harus tegaskan, ketika proses pencalonan calon Kapolri oleh Presiden, tidak semata-mata misalnya pun ada dukungan dari PDI Perjuangan, kan melalui satu proses sesuai dengan undang-undang, Kompolnas dan lain sebagainya. Dan itu juga bukan satu proses yang main-main. Ini kan tentu seperti disampaikan oleh Bang Nasir tadi, bahwa memilih Kapolri ini sama dengan kita memperlihatkan wajah Republik Indonesia. Dan ini bukan sekedar mencomot orang untuk didudukkan, ya.
Jadi saya juga mohon difahami bahwa jangan dianggap bahwa proses itu hanya pada fit and proper test. Oke. Nah, kalau masalah yang lain-lain tadi pertanyaannya, Bang, itu wilayahnya nanti presiden saja yang menjawab. Abang tanya nanti undang presiden di sini, itu aja. Karena itu wilayah beliau. Itu luar biasa. Kalau presiden hadir di tempat ini luar biasa. Itu pandai-pandai Bang Huda nanti. Saya akan selfie Bang dengan dia. Iya. Agak sulit karena ini negeri setengah demokrasi. Iya. Saya rasa beginilah. Kalau toh ada stabilo merah tadi, menurut saya juga stabilo merah itu tidak punya makna apa-apa. Sehingga kalau Presiden Jokowi pun mengabaikan stabilo merah, dia tidak bisa dipersalahkan. Itu stabilo merah tidak menentukan status apapun mengenai seseorang. Tapi tidak dipersalahkan secara juridis. Tapi ketika abang mengatakan bahwa moral, beda. Jangan lupa stabilo merah bukan TSK. Oke. Iya kan? Betul. Ya. Ini yang kita ngomong ini sekarang adalah yang tadi saya bilang. Sebelum beliau ditetapkan sebagai TSK tidak ada praksi yang menolak, ya kan? Ya. Dan saya rasa rakyat juga sama, Pak. Tapi begini Bang Benny, memang menariknya begini, kenapa Partai Demokrat itu bisa menolak begitu? Sementara KIH dengan KMP aja yang coba diseimbang-seimbangkan oleh Demokrat, ketika KIH sama KMP ini kompak, abang malah lari dari situ. Sebentar, Bang Benny. Sebentar. Sebelum mendengar suara Demokrat, kita boleh ya mendengar suara rakyat dulu. Iya. Kita kasih Rahman dulu deh, suara rakyat. Nanti Bang Benny di segmen selanjutnya. Rahman silakan. Selamat malam. Malam. Pada tegang ya? Santai dong. Kapolri bola panasnya Presiden Jokowi. Cerita bola panas, bola biliar panas loh. Kena sinar lampu. Kebetulan gue suka main biliar. Tapi ada satu orang yang bikin gue kesel kalau lagi main. Dia tuh kalau mukul, setiap kelar mukul itu bolanya dipelototin. Emang anak kecil dipelototin langsung masuk? Udah dipelototin pakai goyang lagi. Jadi gini. Dia mukul nih, pelan. Tak. Nggak masuk. Udah dipelototin nggak masuk, pakai goyang. Ini kalau emang beneran dipelototin bisa masuk, itu gimana kalau Limbat yang main? Jadi bolanya udah dirapain sama wasit nih. Tak, Limbat mukul. Tak. Dipelototin sama Limbat. Masuk semua yang depan. Yang belakang belum. Dipelototin lagi. Nggak masuk. Baru masuk. Itu kalau emang beneran digoyang masuk. Kalian pasti tahu kan siapa yang paling jago main biliar? Itu penyanyi dangdut. Nggak pakai mukul. Dia maju, set. Masuk semua. Iya, kalau cerita penyanyi dangdut tuh emang kadang bikin pusing aja gitu. Kayak gue nih kemarin tuh belum lama agak pusing. Gue tuh ngelihat abang-abang warung sekarang itu dagang obat aja lagunya udah kayak dokter. Jadi lagi gue nyari obat, gue tanya, "Bang, ada obat sakit kepala?" Sakit kepalanya semua atau setengah? Setengah aja bang, gampang nambah. Oh, itu migrain. Minum ini. Oke, gue balik, gue minum. Besoknya gue balik lagi, gue samperin. Mas, mana? Katanya minum obat ini sehari langsung sembuh. Udah baca di belakang kemasan belum? Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dokter yang mana bibir? Kalau ngomong sembarangan, dokter tuh banyak. Ya, profesi gue nih cleaning service. Ini kok pada tegang ya? Gara-gara bola panas. Ya, profesi gue nih cleaning service. Kalau mbak ini, menurut teori cleaning service itu udah masuk standar bersih. Jadi gini, standar bersih cleaning service itu ada 3. Pertama itu dilihat, ya. Kedua diraba, ketiga itu dicium. Kalau dilihat itu udah bersih, diraba takut ada debunya. Terus baru dicium, takut ada aroma yang kurang sedap. Nah kalau mbak ini dilihat udah bersih, kelihatannya juga nggak mungkin debu nempel. Cuma kalau yang ketiga, pulang dari sini mandi mbak, pakai parfum ya. Masih di negeri setengah demokrasi. Pemberantasan korupsi memberikan pernyataan mengejutkan Selasa lalu. Polisi Budi Gunawan yang merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai tersangka. Dalam forum ekspos,
yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Komjen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi Hukum DPR RI Rabu kemarin. Komisi 3 DPR menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi oleh anggota Komisi 3 yang hadir dalam proses uji kelayakan dan kepatutan minus fraksi Demokrat. Saya telah melalui proses pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tadi yang dimulai dari pukul 09.30 hingga jam 14. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri melalui proses konfirmasi kepada Kompolnas. Selanjutnya, Presiden akan menunggu paripurna pengesahan di DPR untuk kemudian menetapkan kepastian calon Kapolri. Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini, tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan. Kita juga menghargai Dewan. Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu, mungkin nggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Nah, setelah selesai itu nanti baru akan kita putuskan kebijakan apa yang akan kita ambil. Dan pada sidang paripurna hari ini, sesuai hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR, disepakati bahwa dengan mempertimbangkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, rapat paripurna menyetujui mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jika DPR sudah menyetujui, proses akan berlanjut ke Presiden Joko Widodo untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Saya langsung kasih kesempatan ke Bang Benny, tadi sempat terpotong. Iya, jadi kenapa jalannya beda sendiri dengan di kanan dan kiri? Tadi kan sudah. Ini kita mau menjamukan Bang Saudari nih. Kita ulang aja lagi. Oh, boleh. Jadi selama ini ya Partai Demokrat itu berusaha merukunkan KIH dengan KMP gitu. Nih kok nggak kompak, ayo coba kompak. Lah sekali ini begitu KIH sama KMP kompak, malah Partai Demokratnya lari gitu loh. Kenapa lari? Karena yang berbeda. Apa karena jenderal jagoannya berbeda? Kira-kira begitu. Atau ngambil panggung gitu kan? Ambil perhatian publik begitu. Maksudnya bangun perhatian publik karena gimana? Kemarin kan kalah pemilu ini. Ya. Ini kesempatan ini mengambil perhatian publik supaya nanti pemilu yang akan datang bahwa banyak pemilihnya begitu. Oh gitu. Jadi supaya nanti di hati publik. Masa 5 tahun lagi itu kalau itu. Tapi kan dicicil dari sekarang. Gimana Bang? Enggak lah, enggak. Demokrat ini bukan asal betul sebagai partai penyeimbang ya. Tapi tidak asal setuju, tapi juga tidak asal menolak. Setuju, kalau memang bagus, kita dukung. Tadi saya jelaskan di paripurna tadi. Kita paling depan mendukung Komjen Budi Gunawan. Lalu, tadi saya ngomong, penelitian yang kita lakukan, beliau punya kemampuan, punya wawasan luas juga mengenai hukum, hak asasi manusia juga punya relasi yang luas, akseptabilitas ke dalam juga bagus, juga komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga ada kan gitu Bung. Dan jangan lupa ya, kasus dia ini kan bukan kasus korupsi keuangan negara, bukan. Ini kan kasus gratifikasi lah ya. Jadi ketika nama dia muncul, saya langsung mengatakan atas nama Demokrat kita mendukung beliau. Silakan proses.
Tetapi yang tadi saya bilang itu, kita sedang pleno kita ini Komisi 3 ini. Semangat saya, Bung. Semangat saya. Tetapi tiba-tiba masuk SMS. Pak Beni, ada breaking news ini apa? Pak Samad umumkan Komjen BG jadi tersangka. Itu yang tadi saya bilang kayak tsunami. Hampir jatuh saya dari meja, Bung. Ya. Saking anunya itu loh. Iya, kagetnya. Kemarin rambut abang masih hitam, tiba-tiba hari ini jadi putih. Ya. Saya kira terkejut juga dari itu. Jadi poin saya adalah, poin kita adalah bukan soal pribadi beliau. Masalahnya adalah setelah beliau ditetapkan sebagai tersangka ini loh, gimana sikap kita? Apakah kita tetap mendukung? Kami punya pandangan, kita tunda dulu lah. Dengan berbagai alasan tadi kan. Nanti lembaga legislatif ini dengan lembaga kepresidenan bisa dinilai oleh teman-teman mahasiswa ini. Ndak sungguh-sungguh ini Dewan ini punya komitmen memberantas korupsi. Bisa saja. Itu loh. Kita takut mahasiswa ini, Pak. Menunda berarti tidak mendukung begitu? Bagaimana? Menunda berarti tidak mendukung. Loh iya dong, bagaimana? Kalau tidak mendukung berarti calonnya tidak bagus dong. Loh bukan, ya jelas TSK. Abang bilang kalau jadi kalau TSK, saya tanya, apakah kalau TSK bagus? Berarti menurut Demokrat apakah kalau TSK, iya dong, bagaimana sih? Ya tapi memang Demokrat ini paling jago jelas apa namanya mengambil jelas dong, dan juga bukan soal pemilu, tidak ada hubungan dengan pemilu. Ada hubungannya, kenapa? Ada hubungan dengan karena pemilu. di rapat komisi tidak ada hadir. Loh di paripurna kok nyetujui? Loh iya dong, kita tikungannya konsisten bukan soal tikung menikung. Bukan, kita konsisten kan begitu, Pak. Kita menundalah. Berarti teman-teman kan tidak hadir. Tapi teman-teman kan mau kita datang untuk menyampaikan sikap mengapa kita tidak hadir. Kan begitu. Jadi paripurna nggak hadir. Nggak harus justru sebaliknya. Tapi tahu nggak? Tapi saya usul deh. Sebetulnya kalau Bang Beni kemarin bilang sama kita akan menolak juga, saya akan usul WO aja. Lebih dramatis, Bang. Lebih dramatis. Kali ini kita tidak mau. Tapi tadi kalau ada mekanisme voting, barangkali Demokrat WO mungkin. Kita sudah tadi waktu di lobi kita sudah sampaikan, kita menyampaikan prinsip kita, konsistensi kita, tapi kita tidak ingin gaduh. Kurang mantap Bang pidatonya, Bang. Kalau saya nulis pidatonya itu, kami prihatin dengan teman KIH, dengan teman KMP seperti tidak memahami aspirasi publik. Kalau teman-teman KIH dan KMP ini masih terus ngotot mencalonkan, tapi saya setuju tadi. Saya setuju tadi. Saya kameranya nanti, Bang. Jangan mendukung tapi motif yang tidak sama. Ayo bahaya ini. Di situ hebatnya Demokrat. Demokrat hebatnya jadi penyeimbang. Aku ingatkan, KMP jangan lu main begini. Kalian ini nggak tulus KMP ini aku lihat. Penyeimbang itu bukan berdiri di tengah sebenarnya. Penyeimbang itu menyatukan dua-dua. Jadi Bung, mendukung, sama-sama mendukung bukan menyatukan, beda. Nah, kira-kira motifnya apa sih? Memang ada motif lain begitu? Ada motifnya. Kami kembali lagi tetap bersama kami di Pesta Demokrasi. Gimana Pak Nasir? Jadi begini, seiring itu kadang sejalan, kadang tidak sejalan, ya. Nah, makanya kalau lihat dinamika antara KMP dan KIH itu, ya kali ini seiring dan sejalan, ya kan. Dan tentu niatnya kita menghormati ya proses hukum. Kan tersangka itu kan bukan berarti bahwa dia kesalah, ya, bahwa penegak hukum dalam hal ini KPK telah menyangka dia, ya, ada dugaan, ya, gratifikasi misalnya. Nah, tentu kami tetap menghargai, ya, menghargai bahwa orang itu sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dia tetap tidak dianggap bersalah, kan? Nah, karenanya kami menjalankan proses ini. Bukan lagi menggoreng. Iya, bukan menggoreng, karena presiden juga tidak mengubah, tidak memperbaharui, tidak mengganti calonnya. Ya, tapi setelah tahu beliau tersangka, presidennya malah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Bung. Mesti Ibu yang jawab. Setelah Bapak Presiden tahu, kan Presiden tahu ini, waktu dia mengajukan belum sebagai TSK, kan gitu. Setelah masuk ke Dewan ditetapkan sebagai tersangka, kan gitu.
Pertanyaannya, mengapa Bapak Presiden yang punya kita tahu ya, komitmen kuat Bapak Presiden Jokowi ini, salah satu janjinya adalah memilih Kapolri yang bebas, KKN yang bersih, punya komitmen memberantas korupsi. Ya, nah, di mana komitmen ini? Mana janji yang sama ini? Bisa kita ajukan juga ke parlemen, Bang. Artinya parlemen juga sudah tahu kemarin bahwa dia calon menteri, ada rapotnya begitu. Seharusnya dari awal juga. Iya, itu kan tadi sudah kita tanya. Saya kasih kesempatan Mbak Ria deh. Komitmennya Mbak Ria gimana, Mbak? Nih. Kenapa? Ini dari kemarin terus aja kejar. Jawab dong gitu ya. Nah, hari ini dia kayaknya dendam nih. Kalau lagi serius acaranya kita serius, tapi karena ini dibolehkan untuk bercanda ya jawaban saya. Tapi serius juga, Mbak. Serius. Sersan ya katanya. Jadi kalau persoalan dikembalikan lagi kepada Presiden, saya tadi dari awal tegaskan, ketika pencalonan Kapolri itu atau diberikan satu nama oleh Kompolnas, Presiden mengikuti semua aturan. Pada dasarnya Kompolnas yang salah ya kan? Kita nggak usah saling salah-salahan. Nanti akan terjadi menang-menangan masukan institusi. pengamat juga salah. Jadi gini, kita ini kadang-kadang bisa merasakan nggak aura bahwa kelihatan kita punya negara ini sudah terjebak pada satu kehidupan bernegara di mana satu institusi merasa ingin menang atau menang-menangan dari institusi yang lain. Itu yang bahaya kalau sampai ini serius nih, gitu. Boleh. Kalau sampai kemudian ini terus-menerus berlaku dan setiap satu peristiwa politik akan diikuti oleh peristiwa hukum yang dibuat, didesain atau dalam tanda kutip karena kepentingan-kepentingan tertentu, entah itu politik, kepentingan golongan atau personal. Kalau saya terus terang itu yang saya khawatirkan terhadap bangsa ini. Membuat negara ini merdeka, membuat negara ini disegani dalam sampai tahap seperti ini itu tidak mudah. Jadi itulah warning sebetulnya yang ingin saya tawarkan pada hari ini. Saya kalau bicara masalah penegakan hukum, saya setuju 100%. Tapi caranya juga kita harus lihat dengan cara-cara yang menjunjung tinggi keadilan hukum. Siapapun itu, dari yang punya pakai sendal jepit atau siapapun yang paling tinggi. Jadi jangan kita dipotong. Saya belum selesai, tadi aku nggak potong-potong nih. Ketua KPK ini tidak etis kan gitu, Pak? Kalau itu tidak menjunjung tinggi. Enggak, kan? ini nih jangan-jangan ganas sekali ini Ketua KPK ini kan. Ini satu cara, gitu ya? Satu cara dari Bung Beni untuk berkeluh kesah karena pada saat yang lalu diberondong dengan berbagai peristiwa hukum di mana teman-temannya ikutan satu. Jangan lempar bola ke sini. Jadi itu dari saya. Nah, kalau persoalannya kemudian Presiden kirim ke DPR, kita sudah jelas mendengar bahwa proses yang dilakukan Presiden melalui satu proses-proses yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, kemudian bahwa kemudian DPR dengan lembaganya mempunyai satu garis tersendiri, KPK punya garis tersendiri, saya rasa bagaimana kita saling menghormati. Kemudian DPR dengan 9 fraksi memutuskan hari ini keputusan itu, saya rasa juga kembali saya ingatkan, ini 9 partai atau kalau dibilang PDIP, bukan PDIP sendiri, ada 8 partai yang sangat besar juga, punya pemikir, punya peneliti, punya intel, punya segala macam hal yang pasti tidak mungkin begitu saja menerima satu orang yang bernama Komjen Budi Gunawan, dan tidak hanya di fit and proper test. Saya tanya sama Bung Beni, saya tanya dengan Pak Nasir Jamil, kalau Anda kan udah incumbent, kalau saya kan pendatang baru, stok lama. Jadi kan proses fit and proper test yang terjadi di DPR selama ini bukan berarti yang terjadi hanya sekedar fit and proper test, panggungnya di situ. Pasti mekanisme dari partai itu panjang. Nah, calon-calon yang dimunculkan itu bukan hanya yang ada di hari kemarin atau hari ini. Jadi kalau itu kita juga harus setuju. Simpel aja begini loh. Sebentar. Pertanyaan saya kepada Ibu ya. Kenapa kok mendukung
ini sama dengan melawan KPK kan sebetulnya kan teman-teman. Teman-teman melawan KPK ini kan mau melawan KPK ya enggak? Hormati dong KPK. Justru kita menghormati KPK ya dalam arti silakan proses hukum itu dijalankan, tapi juga ada proses politik itu juga dihormati. Ya, tapi jangan lupa Bung. Jadi sebenarnya panglima kita ini Pak Hukum bukan politik lagi. Iya kan? Tapi bisa jadi juga karena penegakan hukum hari ini tidak ada kepastian hukum gitu loh. Dan itu adalah warisan enggak juga. Sebelumnya lagi. Jauh lagi sebelumnya. Jadi warisan sebelumnya lagi. Pemerintahan sekarang kan berapa bulan Bu Ria? Baru 3 bulan. 10 tahun yang lalu siapa? Iya, lalu sebelum itu lagi siapa? Kan ini nyelip tikungan itu lagi bertanggung jawab juga. Oke, tuh pertanyaan berikutnya kemudian yang masyarakat banyak menantikan, apakah kemudian Presiden akan tetap melantik? Ya. Sebentar, kita kembali lagi. Tetap bersama kami.